Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sela Selviani. Back to our legendary cross-culture understanding. This time I will discuss about culture shock and culture conflict. Okay, let's go straight to the first discussion, namely culture shock. The definition of culture shock is the trauma you experience when you move into a culture different from your home culture. Culture shock is the personal disorientation a person may feel when experiencing an unfamiliar way of life due to immigration or a visit to a new country, or to a move between social environments, also a simple travel to another type of life. Nah, jadi culture shock ini bisa juga disebut sebagai gegar budaya atau dapat diartikan sebagai perasaan yang gelisah, cemas, dan bingung yang dialami oleh seseorang yang baru menempati suatu daerah atau suatu wilayah dalam waktu yang cenderung lama. Nah, biasanya seseorang yang mengalami culture shock ini akan merasa kesulitan dan terkena tekanan mental. Next, cause of shock culture. Besides language barriers, frustration, anxiety, and stress also occur whenever people cannot do all the things they are accustomed to doing in their everyday lives. This can include work, home, and leisure-related activities that they are either no longer able to do at all or no longer able to do like they are accustomed to. For example, sometimes because of difference in transportation service, people cannot move around as freely or as widely as they are accustomed to. Additional issues such as telecommunication system, things like grocery shopping, gas station system, getting to work, and other things can lead to frustration also. Biasanya penyebab terjadinya shock culture itu terjadi karena adanya ketidaksetaraan pandangan antara budaya satu dengan yang lainnya, sehingga membuat suatu budaya baru yang datang ke budaya lainnya itu mengalami kehilangan harapan atau antisipasi terhadap kesamaan. Nah, biasanya terdapat pertimbangan yang matang dalam memilih kebudayaan yang akan diadopsi, seperti terdapat perbedaan bahasa, perbedaan prasangka atau stereotip, dan juga bahkan terdapat kesalahpahaman nonverbal dan masih banyak lagi. Next, the symptoms of shock culture. Gejala budaya shock culture. Pada umumnya, gejala yang sering menandai adalah adanya perasaan bosan terhadap kondisi lingkungan yang ada dalam kehidupan barunya. Nah, ada beberapa gejala umum yang terdapat pada culture shock. Yang pertama itu ada irritation atau gangguan. Nah, ini menjadi ancaman terhadap seseorang. Kenapa? Karena ketika seseorang merasa terganggu, merasa terancam, atau merasa terusik, merasa adanya gangguan-gangguan yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman, tidak betah, atau ketika berada di tempat yang baru, maka dia beranggapan bahwa tempat barunya itu tidak cocok baginya, sehingga ia sulit untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua itu ada non-sickness atau kerinduan. Nah, ini juga jadi salah satu penyebab atau pemicu adanya gejala seseorang tidak ingin berada di tempat yang baru dengan waktu yang cukup lama, karena kerinduan terhadap sesuatu ataupun seseorang, baik itu keluarga, kampung halaman, teman, dan semacamnya. Ini juga yang memicu seseorang terkadang merasa tidak betah di tempat yang baru.
Kemudian yang ketiga itu ada loneliness atau kesepian atau kesendirian. Terkadang seseorang merasa kesepian berada di tempat yang baru, entah itu tidak punya teman atau tidak tahu atau tidak hafal dengan tempat yang baru, sehingga seseorang terkadang memilih untuk berdiam diri di rumah atau menyendiri karena tidak semua orang mudah bergaul ataupun beradaptasi dengan hal yang baru. Kemudian yang keempat ada nervousness atau gugup. Nah, ketika seseorang merasa gugup, dia akan sulit untuk mengendalikan dirinya. Jangankan untuk menyapa, bahkan terkadang berbicara pun ia merasa gugup karena tidak terbiasa atau tidak kenal dengan lawannya. Kemudian yang kelima itu ada loss of appetite atau kehilangan selera makan. Nah, ketika seseorang sudah kehilangan selera makan, itu artinya dia sudah merasa benar-benar tidak nyaman dengan sesuatu itu. Kemudian yang keenam ada sleeplessness atau sulit tidur. Pada saat seseorang terlalu mencemaskan suatu hal, terlalu memikirkan segala sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, maka sulit tidur pun akan terjadi. Kemudian yang ketujuh ada feeling tired. Pada dasarnya seseorang akan cenderung merasa lelah ketika tidak ada sesuatu atau tidak ada kegiatan yang bisa dia lakukan, sehingga itu akan terasa lelah dan membosankan. Kemudian yang kedelapan ada extreme pride in one's home culture. Bangga yang luar biasa dalam budaya rumah seseorang. Nah, ketika seseorang sudah mulai bisa sedikit demi sedikit beradaptasi, biasanya ia akan melihat atau menjumpai keharmonisan terhadap keluarga ataupun rumah seseorang, maka seketika itu ia akan kembali seperti awalnya. Ia akan merindukan keluarganya, rumahnya, dan semua memori yang terjadi di rumahnya, sehingga sulit untuknya cepat beradaptasi. Kemudian yang ke-9 itu ada hypersensitivity or excitability. Hypersensitivitas rangsangan. Ini adalah reaksi yang terlalu berlebihan terhadap hal yang negatif. Maka ia akan terus berpikiran sesuatu, misalnya seseorang memikirkan sesuatu hal yang negatif, maka ia akan terus berpikiran seperti itu sehingga ia sulit untuk keluar dari pikiran yang negatifnya itu. Kemudian yang ke-10 ada confusion atau kebingungan. Bingung harus apa, bingung besok harus ngapain, bingung mau buat apa, semuanya bingung. Bingung dengan segala sesuatunya sehingga membuat dirinya tidak nyaman. Dan yang terakhir, yang ke-11 itu ada incompetence atau ketidakmampuan. Ketika seseorang sudah merasa tidak mampu, maka apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan tidak akan mampu bagi dirinya. Next, itu ada see the stage of shock culture and cultural adjustment. Cultural shock can be described as consisting of at least one of 4 distinct phases: honeymoon, negotiation, adjustment, and mastery. During the honeymoon phase, the difference between the old and new culture are seen in a romantic life. During the first few weeks, most people are fascinated by the new culture. They associate with national who speak their language, and who are polite to the foreigner. This period is full of observation and new discoveries, like
most honeymoon periods, this stage eventually ends. Next, coping shock culture. Culture shock can be driven by striving to become more culturally relativistic and flexible in thinking and behavior, by developing a real enthusiasm for learning about the host culture, and by forming real intercultural relationship. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, cari tahu informasi lebih lengkap tentang aturan, budaya, dan gaya hidup di sana. Kemudian yang kedua, adaptasi. Adaptasi bukan berarti harus menerima semua budaya, tapi cukup tahu bagaimana cara berkompromi dengan itu semua. Kemudian yang ketiga, wajib punya pemikiran terbuka dan belajar melihat dari perspektif mereka. Kemudian yang keempat, kurangi culture shock dengan banyak bergaul bersama penduduk lokal. Kemudian yang kelima, melakukan kegiatan selingan yang menghibur. Kemudian yang keenam, tetap berkomunikasi dengan keluarga, teman dari tempat asal. Next. Oke, kita masuk ke cultural conflict. Intercultural communication is communication between members of different cultures. In intercultural communication, people will deal with different perception, attitudes, and interpretation. Even two people from the same culture can have communication problems. Therefore, it is important to be aware that our own non-verbal communication might be insulting to others. For example, in some cultures, maintaining constant eye contact while talking is interpreted as respectful. Meanwhile, other cultures see it as a sign of honesty and confidence. Cultural konflik atau pertentangan kebudayaan, yaitu proses pertentangan antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya yang terjadi mungkin akibat perbedaan kepercayaan atau keyakinan antara anggota kebudayaan lainnya. Next, the cause of cultural conflict. Cultural conflict occurs as a result of ethnocentrism, misinterpretation, and stereotype. Ethnocentrism often entails the belief that one's race or ethnic group is the most important, or that some or all aspects of its cultural superior to those of other groups. Within this ideology, individuals will judge other groups in relation to their own particular ethnic group or culture, especially with concern to language, behavior, custom, and religion. Nah, penyebab terjadinya cultural conflict itu bisa disebabkan oleh faktor budaya yang dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, bahkan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen dan multikultural. Next. Dealing with cultural conflict. All kinds of cultural conflicts as the result of ethnocentrism, misinterpretation, and stereotype can be prevented by increasing awareness of our own attitude and sensitivity to cross-cultural differences. Okay, that's all my discussion and lack of it. I'm sorry. I'll end with wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in the next material. Thank you.